Oke. Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Good morning, students. Good morning, sir. Hello, how are you today? I'm I'm fine. fine, And thank you? you. Okay, I'm fine too. Thank you very much. Ya. Sebelum saya mulai, saya pengen nyapa dulu satu persatu. Hai Hanif. Hello Hanif. Halo, Sir. Okay. And then Alfi. Hello Alfi. Tuh, mic-nya mati Alfi. Udah pindah ke Bagas dulu. Hai Bagas. Hello Bagas. How are you today? How are you today? I'm fine, thanks, and you? I'm fine too. Thank you very much. Yeah. And then Eka Yulian. Hi Eka Yulian. Hi, Sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you very much. Laras. Hello Laras. Hello, sir. Okay. Wow, you look so beautiful today. Thank Meskipun you. kau pakai masker ya, tapi masih kelihatan imut-imutnya. Oke. Hi, how are you today? How are you I'm today, fine. Laras? Okay. I'm fine. And you? Okay, I'm fine. Thank you fine. Hai Tiara. Tiara. Hello. Hello Tiara. Can you ya ke mic-nya di on kan nak? Ya, mikrofonnya di tombol mikrofonnya di on kan coba. Klik. Halo Tiara. Ya, halo, Pak. How are you today? How are you today? I'm fine. Are you okay? Apakah kau baik-baik saja? Okay. Okay. And then, okay, you look so beautiful today. Although you're using the masker, yeah. And then, Rizka Yuliati. Hello, Rizka. Hello, sir. How are you today? I'm fine. You fine, ya? Okay. Alhamdulillah, all of you are fine, ya. Saya bersyukur sekali kalian semua fine. Although we know that, meskipun kita tahu untuk for today, for this day, we still have darurat COVID yang terbaru ya, sesi berapa ini nggak tahu ya, meskipun kemarin kita lockdown lagi atau kita ada PPKBM atau apa itu, jadi kalian tetap harus stay di rumah, stay healthy, stay sehat, dan jangan lupa jaga jarak, jangan lupa juga pakai masker ya. Tapi tetap meskipun ada keterbatasan buat kita untuk mengakses banyak hal, tapi tetap pembelajaran tetap harus berlangsung. Oleh karena itu kita akan tempuh dengan yang namanya pembelajaran daring. Oke, for today, untuk kesempatan hari ini, for this day, I have prepared something special for you. Saya sudah siapkan materi spesial buat kamu ya, materi baru, the new thing. But before I start to discuss about it, sebelum saya membahas itu semua, oke, mungkin lebih enaknya kita coba calling memories dulu ya. Kita coba dulu. Oh no, calling memories. Lebih baik kita berdoa dulu kayaknya ya. Berdoa dulu biar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan baik. Oke, salah satu mau saya minta untuk memimpin doa. Please, one of you can help me to lead the pray. Saya minta siapa ya? Oh Laras saja wes, Laras. Coba Laras. Please help me to lead the prayer. Okay, Gitu. sir. Oke, silahkan Laras. Attention, please. Together, let's say our prayer. Finish. Oke, thank you Laras. Thank you very much. Oke, kita udah mulai dengan doa. And then berikutnya, for the next kita coba untuk sebelum kita masuk, kita
coba untuk call memory dulu. Kita coba ingat kembali pembelajaran yang kemarin ya. Do you still remember about what we have discussed for last meeting? Apakah kalian semua masih ingat tentang apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat nggak? Linggar Bagas, masih ingat nggak? Kemarin kita bahas tentang apa? What have we discussed for last meeting? Marisa. Simple present tense. Oh, simple present tense. Ya. Kemarin kita belajar tentang simple present tense atau tenses simple present, tenses yang menceritakan kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang atau habitual actions ya. Oke, untuk hari ini nanti kita juga akan belajar, tapi sebelum itu saya coba untuk share screen dulu. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, nanti kalian jangan lupa isi presensi dulu ya. Linknya nanti linknya sudah saya bagikan di WhatsApp group tadi. Sebelum kalian masuk, nanti tinggal kalian cek semuanya, terus kamu nanti isi presensi di situ, biar semuanya terrecord. Ini Alfi kok nggak ada suaranya, kenapa ya? Coba kita cek dulu. Oke. Oh, kayaknya mungkin ada trouble ya sama HP atau kita, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Oke, sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya. Kita akan memulai. We will discuss for today. Share screens. Oke, udah kelihatan apa belum? Udah kelihatan apa belum? Oke, tunggu sebentar. Error dikit. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Now, hari ini kita mulai saja ya berdoa. Oke, kelihatan semua nggak di situ? Can you see my share screen? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, bisa ya? Oke. Sip. Oke, udah bisa dibuka. Oke. Saya mulai saja yang pertama. Oke. Untuk materi kita kali ini masih ada kaitannya dengan present tense yang kemarin kita sudah bahas, tapi sebelum kita masuk ke materi utamanya, let's warming up at first. Warming up, kita pemanasan terlebih dahulu. Okay guys, I have prepared 3 pictures for you. Saya sudah siapkan 3 gambar buat kalian. 3 pictures for you. You can see for the first pictures, ya. For the first pictures, I think you familiar with this picture. Saya yakin kamu pasti kenal sama gambar ini ya. Okay, but after you see the pictures, I also would like to give you some questions connected with the pictures. Saya juga akan coba untuk memberikan pertanyaan kaitannya dengan gambar tersebut ya. Untuk gambar yang pertama, siap-siap nanti saya akan pilih salah satu dari kalian. Nah, ada pertanyaan yang pertama. Who is she? Coba saya minta cowok dulu. Eka Yulian coba. Who is she? She is Agnes Monica. Agnes Monica. Ya. Agnes Monica. Oh ya, she is Agnes Monica ya. Yang lain pada kenal kan Agnes Monica? Ada yang nggak kenal? Oh, kenal dong. Masa nggak kenal? Kalau nggak kenal berarti bukan orang Indonesia ya. Oke, and then what do you think about her? Yeah, what do you think about her? Irska Yulianti coba. What do you think about this picture? She is beautiful. Beautiful. She is beautiful. Oke. Beautiful iyalah. Cewek gitu ya, cantik ya. Kalau saya ganteng gitu kan. Oke. Okay, the first pictures, Agnes Monica, ya. She is beautiful. And then, I still have the second picture. Saya juga punya gambar yang kedua. Bisa dilihat gambarnya?
Bisa dilihat gambarnya, guys? Siapa? Halo, guys. Oke. Nah, prepare yourself. Pertanyaan yang berikutnya. What animal is it? What animal is it? Silahkan Linggar Bagas coba. What animal is it? It is a cat. It is a cat. Cat itu apa, cat? Kucing. Kucing. Tepat sekali ya. Kucing. Di sini ada yang suka kucing? Gak suka. Nggak suka. Sukanya apa? Kelinci. Sukanya makanan. Oh, makanan. Tak kira sukanya saya. Bercanda ya. Oke. And then the next questions. Ya, ini ada gambar kucing. And the next questions. So, what do you think about it? What do you think about it? Think. Hanif, coba. What do you think about these pictures? Apa It pendapat? is cute. Oke, pardon. Ulangi sekali lagi. It is cute. It is cute. Oke, cute itu apa sih cute? Ada yang tahu nggak cute? Imut. Imut ya, imut ya, imut. Oke, cute itu imut. Nah, cewek biasanya ya. It is cute. Oke. And then the next picture. Saya punya gambar yang ketiga. You can see from the pictures. And then I have a questions. What can you see from the pictures? Coba gilirannya Mbak Laras, coba Mbak Laras silakan. We can see clear beach. You can see clear beach. Okay. Beach. Beach ya, bacanya ya beach. Ya. Ikuti saya coba beach. 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 Oke. Beach. Beach. Gak bisa. Bisa, pasti bisa. Makanya latihan, wong ada saya kok, nggak usah khawatir. Ya, Iya, Pak. beach ya, beach. Atau kalau kita kenal tuh ada gambarnya. Beach itu apa berarti? Tiara, beach itu apa Tiara? Tuh ada gambarnya itu. Hello, Tiara. Tiara, are you there? Tiara, hello. Hello. Oh, mungkin Tiara lost connection. Oke, yang lain beach itu apa beach? Eka Yulia coba. Halo. Beach itu apa beach? Itu loh yang biru-biru itu loh. Pantai. Pantai, tepat sekali. Nah, pantai udah tahu kan pantai. Oke, what do you think about it? Ya, Hanif, what do you think about the pictures? Apa pendapatmu tentang gambar ini atau pantai ini? It is clean and wonderful. Clean, clean, and wonderful. Oke, clean, bersih ya, sama wonderful, indah. Oke. Nah, itu warming up kita kali ini ada 3 pictures. Diingat ya, ada 3 pictures. Gambar yang pertama gambar yang menunjukkan orang atau tokoh. Kalau gambar kedua menunjukkan apa? Hewan. Hewan. Dan gambar yang ketiga menunjukkan apa yo? Sedebak nggak? Pantai Klayar, yang namanya Gunung Kidul, terus Bandung, Tangkuban Perahu. Iya, keindahan alam atau mungkin kita bisa sebut tempat saja ya, place, tempat wisata ya. Ketiga ini nanti kita akan bahas salah satunya di materi kita kali ini, karena materi ini ada kaitannya dan kamu bisa lihat di situ ada kalimat atau bukan kalimat, sorry, ini ada kata yang saya garis tebal. Ya, itulah juga nanti yang akan ada kaitannya juga dengan apa yang kita pelajari kali ini ya, masih misteri, jadi kalian coba di on kan otak kalian biar tambah ingin tahu atau kepo ya, ini materi apa sih Pak segala macam, biar tambah kepo ya. And then kita masuk yang berikutnya. Nah, saya jelaskan dulu yang namanya learning objective ya. Learning objective itu apa sih Pak? Learning objective is tujuan pembelajaran ya, atau tujuan kenapa sih kita belajar hari ini, tuh tujuannya buat apa, ini sudah saya siapkan tujuannya. Student can make a particular object stand out. Kata kuncinya student. Student itu apa? Yang tahu nggak student? Ya, student itu kalian semua ya, muridmu, murid. Can make dari kata make, membuat apa?
particular object. Objek tertentu itu stand out. Ya, stand berdiri atau kelihatan. Jadi hari ini nanti kalian akan belajar bagaimana caranya membuat suatu hal atau benda ini kelihatan atau tampak buat orang lain ya. Makanya tadi warming up-nya saya pakai 3 gambar orang, gambar binatang, sama gambar tempat wisata. Karena itu nanti yang akan kita coba tunjukkan kepada orang lain biar tampak atau kelihatan. And then quotes of the day ya. Sebelum belajar kalian harus tetap semangat. Meskipun ini materinya baru buat kalian, but remember you still have me. Kalian masih punya saya. Jadi nggak usah pikirin beratnya atau pusingnya atau susahnya. Karena kamu masih punya saya. Tinggal nanti kalau ada kesulitan, just call me. Tinggal hubungi saya, tanya saya, minta bantuan sama saya ya. I will help you ya. Because for the today quote of the day is trying needs your effort and just show you your effort and I will support ya. Trying needs your effort, just show your effort and I will support. Nah, artinya apa Pak? Artinya ini trying, mencoba, needs your effort, membutuhkan usaha untuk kamu ya atau usahamu. Just show your effort, tunjukkanlah usahamu. And don't worry, I will support. Jangan khawatir, saya akan membantu. Jadi nanti kalian pokoknya jangan takut pelajaran bahasa itu susah, nggak usah mikir itu karena kalian masih punya saya. Jadi tolong manfaatin saya dengan baik. Tanya, jangan cuma diam tanya aja. Pak, saya nggak paham, saya nggak tahu ini tuh bagaimana caranya ini segala macam. Tanya, karena kalian masih punya saya ya. Oke, paham semua? Paham, Pak. Oke, that's good. Kita lanjut. Sekarang saya mulai. Kita mulai. Saya akan kasih kalian problem ya. Lah dulu Pak ini gimana sih supaya ngasih masalah nggak ngasih uang malah ngasihnya masalah ya. Nih saya akan kasih kalian sebuah masalah yang harus kita pecahkan bersama-sama. Kenapa saya kasih kamu masalah? Kalau saya suruh pecahkan sendiri nggak enak ya. Masalah itu enaknya kita pecahkan bareng-bareng jadi biar cepat ketemu solusinya ya. And then wow, ada gambar ini, ada gambar Mrs. Andini. Ini ada gambar Bu Andini ya. Bu Andini itu lagi galau. Oh no, I lost my pad and I don't know how many pictures of it. Ya, ada kata kuncinya lost di sini. Lost, ada yang tahu kata lost? Ada yang tahu kata lost? Hello? Lost, hilang ya. Lost iku hilang atau hilang. Mr. An ini lost his pet atau Bu Andin itu kehilangan hewan peliharaannya dan dia nggak punya gambarnya gitu loh. Jadi dia bingung nih, hewan peliharaannya hilang. Terus dia tanya sama kita nih guys, what should I do? Apa yang harus dia tanya sama diri sendiri ya. What should I do? Apa yang harus Mr. An ini lakukan ya? Bingung dia ceritanya. And then berikutnya, can anybody help me? Terus dia minta bantuan ya. Can anybody help me? Bisakah kalian menolong saya? Oh tenang Bu, nanti kita tolong bareng-bareng. Saya akan kerahkan siswa saya hari ini untuk membantu Bu Andini ya. Oke, nanti kita akan membantu. Is there any kind of tech which can help me to find my beloved cats? Nah, di situ dia tanya tuh guys. Is there any kind of text? Adakah jenis teks? Tahu kan jenis teksnya? Which can help, yang dapat help. Help artinya apa help? Help. Ya, help artinya menolong ya. Can you help me to find my beloved cat? Nah, tuh dia tanya tuh sama kalian ya, sama kita. Kira-kira ada nggak sih jenis teks yang bisa membantu dia untuk menemukan kucingnya ya. And then dia tanya lagi nih, if there is any, please tell me. Nah, jika memang ada, dia minta tolong ini. Tell me, what is the name of the tag? Kita disuruh memberitahu dia, what is the name of the tag ya. Ada kata kuncinya name. Name apa name? Nama. Ya, nama. And then social functions. Social functions tujuan komunikatifnya ya.
and then generic structures-nya dan language features-nya. Nah, itu masalah yang dimiliki Bu Andini. Jadi ingat ya, Bu Andini itu punya masalahnya adalah he lost his pet. Dia kehilangan hewan peliharaan. Dan dia ingin minta tolong ke kita, kira-kira ada nggak sih jenis teks yang bisa membantu dia untuk menemukan si kucingnya ini, ya kan? Terus kalau ada jenis teksnya seperti itu, dia minta tolong kita untuk cari tahu namanya apa, social function-nya apa, generic structure-nya apa, dan language feature-nya apa. Oke, nah tugas kalian hari ini, kalian harus membantu Bu Andini dan coba cari namanya, social function-nya, generic structure-nya, dan language features-nya ya hari ini. Nah, itu adalah masalahnya dan nanti jangan khawatir kalian tidak akan mengerjakan ini sendiri karena nanti ini ya, let's help Mr. Andini. Ayo kita bantu Bu Andini. Ini nanti oke. Before you find the solution ya, hari ini nanti kalian akan saya bentuk kelompok untuk membantu Bu Andini ya dalam mengatasi masalahnya. Kelompoknya satu kelompok terdiri dari 2 orang, tapi karena kita ada 7 orang, nanti ada yang satu kelompok yang jumlahnya ada 3 ya. Oke, bagian kelompoknya ini. Kelompok pertama adalah Laras sama Rizka Yulianti. Kelompok kedua Eka Yulian, Hanif. Kelompok ketiganya Linggar Bagas, Alfi, sama satu lagi Mbak Tiara ya. Sampai sini bisa dipaham? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya. Ingat kalian tadi disuruh cari apa aja coba? Nyari apa aja tadi? 1, jenis Teks. jenis teks. Kemudian social function, generic, Struktur. dan yang terakhir language. Ciri bahasa. Ya. Sampai sini paham tugasnya? Paham, Pak. Oke, kalau paham silahkan, kelompoknya juga udah dibagi ya. Silahkan kalian coba diskusi kelompok terlebih dahulu. Kalian boleh meninggalkan Jimit kita kali ini. Nanti kita mulai lagi setelah saya kasih waktu 10 menit. Itu jangan 10 menit, kira-kira 15 menit untuk diskusi. Nanti akan saya panggil per kelompok untuk saya cari tahu kira-kira diskusinya seperti apa. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, kalau paham silahkan kalian mulai diskusinya. Saya akan leave group terlebih dahulu, nanti join lagi nanti kalau udah saya panggil ya. Terima kasih, silahkan leave group. Waalaikumsalam. Ya.
Ya, ini. Oke, Rizka mana Rizka? Nanti sinyal susah. Nanti pak sinyalnya susah. Oh, sinyal susah. Oh ya, Ya, ini udah kelihatan ya. Oke. Sip, oke. Gimana diskusinya? Sudah dimulai? sudah pak. Sudah. Oke. Bentar, bentar, bentar. Saya stop Harusnya itu. dulu. Oke. Sudah, kira-kira solusinya apa? Teks apa yang kira-kira bisa membantu Bu Andini kira-kira? Yang sudah kamu dapatkan? Teks deskripsi. Deskriptif teks. Oke, udah ketemu teksnya. Tinggal kalian nanti cari apa tadi social functions-nya. Tahu social function kan? Oh, pak. Oke, terus social function itu adalah tujuannya, jangan sampai lupa. Social function-nya, generic structure-nya juga sama language future-nya. Nanti kamu bikin dalam format PPT, ya. Kamu pakai PowerPoint, pakai biar bagus nanti presentasinya. Nah, jangan lupa juga pembagian tugas biar rata gitu ya. Kira-kira gimana nanti pembagian tugasnya? Nanti saya pakai cari definisi sosial vaksinnya pak. Kalau Rizka generic struktur sama language faktur. Oke ya. Pastikan karena waktunya cuma sebentar, jadi kalian cepat. Kamu bisa gunakan banyak media. Kalian boleh pakai buku, boleh pakai modul, atau juga boleh pakai internet juga untuk cari informasi itu ya. Do it fast ya, lakukan dengan cepat dan tetap semangat. Oke? Oke pak. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Saya ke kelompok yang lain dulu. Boleh leave. Oke. Oke, bye-bye. Guys, sambil waiting, sambil nunggu. Sambil nunggu. Oke, hai. Ini satunya mana ini? Hanifnya mana Hanif? Nanti Pak. Itu kamu di pinggir jalan atau di mana sih? Oh, Oh iya. pengen ke pengen. Oke, oh berarti kalian aku ya. Oke. Oke guys, gimana? Sudah ketemu solusi buat Bu Andininya? Sudah Pak. Oke, solusinya apa kira-kira? Jenis teks apa yang akan kamu berikan ke Bu Andini biar dia bisa membantu cari kucingnya yang hilang? Deskriptif. Deskriptif teks ya, benar. Oke, nah setelah deskriptif teks berarti nanti setelah kamu ketemukan teksnya, silahkan kamu tinggal cari social function-nya apa, generic structure, language feature-nya, ya. Kalian boleh cari di buku yang tadi sudah saya kirim, ataupun kamu cari di internet. Silahkan manfaatkan dengan baik. Dan jangan lupa nanti kalian akan presentasi, ya. Pastikan bikin PPT yang bagus, biar nanti nilai presentasinya bagus. Karena presentasi juga nanti dinilai, oke? Ya Pak. Oke, kira-kira pembagian tugas juga jangan lupa ya. Jangan kerjain sendiri, tapi kalian kerja kelompok, kalian kerja bareng. Jadi bagi itu. Ini apa, ini apa. Kira-kira pembagian atau pembagian tugasnya gimana kelompok kamu? Dan tugas kalian cari definisi sama cari tujuan teks, bikin PPT. Oh Hanif gitu. cari generic struktur, cari language feature. Oke. Oh, language feature-nya ya, bahasanya. Jangan language ya. Ikuti saya coba, language. 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 Language.
Iya, sip. Sambil latihan nggak usah malu, salah nggak apa-apa. Oh, namanya masih belajar, you still beginning. Kamu masih awal, jadi kalau salah tuh nggak apa-apa, nggak usah mikirin salah tuh gimana. Nggak ada yang memalukan di sini. Ya, setiap orang pasti awal-awal belajar sesuatu yang baru pasti kayak gini. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Terima kasih. Iya, Ya, Pak. semangat. Boleh Ya, lihat Pak. ganti ke kelompok yang berikutnya. Kelompok 3 berarti Linggar, Alfi, dan Tiara join. Yo. Oke, Linggar join. Alfi mana Alfi? Alfi kayaknya tadi ada masalah sama kamera sama itunya ya. Ini nggak masalah. Nah, oke. Kelompok ketiga, kelompok terakhir ya. Sekarang saya siapkan udah 3 orang, nggak masalah. Oh ini Alfi tadi ada masalah, katanya kamera sama mic-nya rusak, jadi mungkin dia nggak bisa on kamera sama nggak bisa mic. Yang penting kalian masih bisa diskusi pakai grup pakai WhatsApp kan ya, kalian bertiga ya? Iya, Pak. Ya bagus, kalau masih bisa diskusi nggak apa-apa. Nah kira-kira solusinya udah ketemu nggak, Bagas, Tiara, sama Alfi? Ya Alfi masih ada masalah. Bagas, solusinya apa buat Bu Andini kira-kira? Jenis teks apa yang akan kalian kasih ke Bu Andini? Mana deskriptif teks. Oh, deskriptif teks ya. Oke. Berarti tadi kalian udah diskusi dan kalian tentukan bahwa teks yang paling pas buat Bu Andini itu adalah teks deskriptif gitu ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu. Nah, jangan lupa setelah ketemu teks, kalian cari itu social function, language feature, sama generic structure-nya. Ya, jangan lupa untuk bagi tugas. Kalian ada 3, silakan bagi ini ngerjain apa, ini ngerjain apa, ini apa. Jadi biar waktu 15 menit itu bisa tercover dengan baik. Silahkan ya. Oke, kira-kira bagaimana pembagian tugasnya, Mbak Bagas gimana? Ini ketuanya Bagas kan ya, ketua kelompok ini ya. Baik, saya mencari tentang deskriptif, Pak. Oke. Kalau Alfi membuat PPT-nya. Oh, sisanya nanti Tiara Dias berarti. Oh ya, ya, sip, nggak masalah. Tiara Dias ya, meskipun kalian jauh, tetap semangat ya. Iya, Pak. Oke, semangat, 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 semangat. Jangan khawatir kalau masih ada masalah, masih ada bingung atau apa, nanti bisa tanya sama saya. Oke? Oke, paham? Paham, Pak. Kalau gitu silahkan kalian bisa live ya. Kalian bisa live. Oke, ini
biar anak-anaknya diskusi dulu, kita sambil nunggu 10 menitan untuk diskusi buat anak-anaknya. Kita sambil nunggu, sambil ngecek WhatsApp juga. Oke, sip. Nunggu. Okay, still waiting. Lucy.
Really berhasil. Oke, selamat datang. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Oke, sudah siap untuk presentasi semuanya? Sudah siap apa belum kira-kira? Sudah. Udah ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa share screen nggak? Tidak bisa, Pak. Kalau misalkan nggak bisa share screen, itu file PPT-nya kirim ke saya aja sekarang. Oke, Pak. Ya. Grup 1, Lara silakan PPT-nya kirim ke saya aja, nanti tak sharekan di sini. Itu kalian pakai HP semua kan? Pakai HP. Iya, kalau pakai HP agak sedikit kesulitan. Ya. Kalau share screen biar nggak begitu pusing atau kesulitan, nanti kamu bisa itu aja. Kirim aja tuh file PPT-nya ke saya ya. Laras, ketua kelompok 1, kelompok 2 Eka Yulian, kelompok 3-nya Bagas ya, Linggar Bagas. Silahkan kirim ke saya tuh. Oke. Udah dikirim? Udah ya? Oke, kalau udah dikirim berarti Sudah, Pak. kalau udah dikirim tinggal siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 nih kita buka dulu. Sebentar saya buka dulu. Siap ya. Ini kelompok 1 ya. Yang benar yang ini ya. Iya, Pak, benar. Oke, silahkan kelompok 1 saya kasih waktu. Silahkan kelompok 1 untuk mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from the question or solution for misunderstanding. The solution is suggest Miss Andini to make a descriptive text about her cat. Then she has to print the text and put in on the announcement board around her village. Definition descriptive text. Descriptive text is a kind of the which descriptive something. Social function of the text. The social function of the descriptive text is to describe something, to tell the description of something. Oke. The next presentation will be delivered by Rizka Yulian. Oke, sekarang. Oke. Silakan Rizka. Generic structure. The generic structure of descriptive text is identification. Identification tells about the general information about the object of description. And then? Description tells how the object looks like. It usually begins with telling the physical appearance of the object of description. Oke. Yuk. Wajahmu kok nggak kelihatan sih, Nduk? Coba wajahnya diperlihatkan coba. Using present tense, using adjective, using noun phrase. Oke. I think that's all from my group. Thank you very much.
Oke, grup 1 ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat grup 1 ya. Oke, presentasinya bagus sekali meskipun masih kelihatan malu-malu ya. Besok lagi kalau presentasi kelihatan wajahnya, jadi biar biar bagus gitu loh ya. Biar kelihatan sayanya kan lihat kan dari tadi kok lihatnya kok atas saja itu kan bingung nggak bisa lihat kecantikannya Mbak Rizka Yulianti ini gitu ya. Oke. Dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan apa enggak kira-kira? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti presentasi berikutnya ya. Dari berikutnya kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Oke. Ya Pak. Kelompok 2 udah siap? Oke. Saya bukain dulu filenya kelompok 2. Oke, kelompok 2. Waduh, rame banget ya suaranya itu. Sampai ngedengung gitu. Oke, silakan kelompok 2 mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I like everyone. I want to present our group solution for Mr. Andini problem. The solution, the text which can help Mr. Andini is called the descriptive text. For my group, suggest Mr. Andini to learn the descriptive text phrase. Definition descriptive text. Definition descriptive text is a text which describes something such as people, animal, and things. Social function of the text. The social function of descriptive text to describe something. The next presentation will be delivered by Hanif. Generic structure. The generic structure of descriptive text is identification. Identification tell about personal information about the object being description. Description tell how the object look it usual begin with telling the cycle appearance of the object of description. Oh, Using present tense, using adjective, using noun parse. I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan juga buat kelompok 2 ya. Presentasinya bagus sekali. Oke. Bagus ya, semua pakai bahasa Inggris meskipun ya kita tetap harus sering-sering latihan ya. Tadi masih ada beberapa bunyi yang masih kurang tepat tapi nggak masalah ya. Ingat generic structures, language features ya, identifications, descriptions ya. Kalian nanti bisa belajar lagi cara mengucapkan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kalian bisa pakai aplikasi di Google ya, Google Translate itu kan biasanya ada suaranya, nanti kamu bisa coba ya biar lebih baik lagi. Kira-kira ada pertanyaan dari grup yang lain? Tidak ada. Nggak ada ya, paham ya dari grup ini ya. Oke, saya pun nggak ada. Presentasi udah bagus sekali. Baiklah. Next, kita ke grup yang terakhir. Grup yang terakhir, grupnya Linggar Bagas ya. Oke, oh bentar ini ada Alfi. Grup 3 saya yang share Pak. Oh, grup 3 Alfi yang share. Oke, udah siap apa belum grup 3? Siap Pak. Siap ya. Oke, kalau udah siap kita tunggu Alfi share screen dulu. Oh, ini kayak ini nih Alfi mulai share screen ini. Oke, ini grup 3 ya. Tiara, Alfi sama Linggar Bagas. Alfi tadi kayaknya nggak bisa keluar suaranya, jadi
Berarti ini Negar Bagas sama Tiara. Ini Alfinya yang share screen, nggak apa-apa, bagus. Oke, silakan Mas Bagas dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the chance. Today I want to present the result of our team investigation. The solution Mr. Andini should know about descriptive text. My group has made the summary about descriptive text. Check this out. Definition descriptive text. Descriptive text is a kind of text which describes something such as people, animal, and things. Social function of the text. The social function of the descriptive text is to describe something such as people, animal, and things. To tell how something looks like. The next presentation will be delivered by Tiara. Oke, berarti Tiara ya. Oke, silakan Tiara. Generasi struktur. Then generasi structure of directive text is introduction, text about presentation, information about text, objective, breaks, Oke, being described ya. Oke, then next. description, text how then objective looks like it until begins with link then place then of then object of description. Oke. Logo Venture using simple present tense. Simple present tense is kind of tense which takes habitual action and past. Using a faction is a kit of word what descriptors and using non-phrase means phrase kata benda. Oke, itu. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok ketiga ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. That's good ya. Oke. Keren sekali ya. Kalian tetap berani meskipun ini hal yang baru buat kalian, tapi tetap semangat, nggak masalah. Ada kesalahan sedikit, it's okay. Karena masih ada saya, nanti kita perbaiki bareng-bareng ya. Oke. Dari tadi presentasinya udah bagus, material juga bagus ya. Sekarang coba untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 coba ikuti saya semua, coba language future. Language Ya. Oke, sambil latihan ya. Language future. Language feature. Oke. And then generic structure. Generic structure. Nah, ya, terima kasih Alfi ya, bagus itu. Generic structure. Jadi cara bacanya generic structure ya. Kalau ini language future. Ya. Sambil buat latihan nggak apa-apa. Tadi ada ada kesalahan sedikit, it's okay. Ya namanya kita masih belajar awal ya, pasti akan menghadapi hal yang semacam ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan latihan. Masih ada saya. Nanti kalian bisa tanya-tanya sama saya ya. Oke. Itu kelompok ketiga. Oke, terima kasih Alfi udah. Oke. Oke, Alfi tolong dimatikan. Oke, udah. Sip. So ya, tadi sesi presentasi udah selesai. Jadi kalau kita lihat dari hasil presentasi semua grup tadi, ternyata teksnya sama ya, yaitu teks deskriptif. Kira-kira udah paham belum teks deskriptif itu apa? Kalian semua udah paham apa belum? Halo? Kira-kira kalian sudah paham belum tentang deskriptif? Kok nggak ada yang jawab? Halo? Ya, udah dikit-dikit ya. Ada yang masih bingung juga ya. Ada yang masih bingung nggak? Halo? Masih ada yang masih bingung. Eka udah paham.
Kalau Tiara udah paham? Saya yakin kalian masih ada beberapa part yang bingung. Tenang saja, karena saya sudah siapkan tadi hasil diskusinya juga sudah sesuai. Nah, sekarang tinggal waktunya kalian cek atau cross check hasil diskusi kalian tentang teks tadi atau teks deskriptif tadi ya. You can check it with what I have found, dengan apa yang sudah saya buat ya. Silahkan kalian cross check hasil diskusi. Pembahasan materi dari saya ya. Kalian bisa lihat ini materi saya, akan saya jelaskan sebentar. Saya share screen terlebih dahulu. Tunggu, saya share screen dulu. Ini materinya. Silakan cocokkan dengan hasil diskusi kelompok kamu buat tambahan pemahaman juga ya. Oke, nih, belum kelihatan ini. Oke, ini dia. Nah, sip. Hari ini kita membahas tentang descriptive text ya. Tadi kalau udah diskusi, udah ketemu, ternyata teks yang bisa membantu Bu Andini itu teks deskriptif ya. Saya barusan udah bilang Bu Andininya telepon saya, terima kasih Pak, katanya kayak gitu ya. Buat semuanya, oke. Nah ini descriptive text ya, kita akan bahas. Saya kasih penguatan tentang descriptive text. Descriptive text itu apa? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, what is descriptive text? Kita cari tahu dulu definisi dari descriptive text ya. Udah bisa kelihatan belum layarnya? Sudah. Oke. Nih tadi nih Bu Andininya keluar nih ya. Kalian bisa lihat tuh. Hello, my name is Mrs. Andini. I'm 56 years old. There are 3 pictures of cats below. Can you guess which cat does belong to my pet? Ya. Kalau bisa lihat tuh dari apa yang dibilang Bu Andini ya. Bu Andini itu umurnya berapa tahun itu? 56 ya. Terus ada 3 pictures, ada 3 gambar. Ada 3 gambar kucing di bawahnya ya. Terus dia tanya tuh, can you guess? Ya. Dapatkah kamu guess, menebak which cat does belong to Andini? Kucingnya Bu Andini yang mana? Bisa ditebak nggak coba? Ayo. Saya tanya sama kalian, bisa nebak nggak mana kucingnya Bu Andini? Bisa nggak? Ayo. Halo. Saya tanya coba sekali lagi. Nih, menurut kalian ya, kalau saya suruh tebak nih sekarang, ini ada di antara 3 kucing ini, mana kucing Bu Andini? Bisa ditebak apa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena kalian tidak tahu informasi tentang kucingnya Bu Andi. Nih, ya enggak? Iya. Lupa, kita nggak ada itunya ya kan? Nah, coba bandingkan dengan ini sekarang. Nah, sekarang coba lihat, tadi ngomong sekali, ini Bu Andininya ngomong 2 kali ya. Kamu perhatikan itu baik-baik. Tambahan Bu Andini bilang, I have a cat. Ya. I have a cat. Cat apa cat? Kucing. Kucing. Oh, berarti Bu Andini punya kucing. Its name is Belang. Its name is Belang, artinya apa? Titik-titik Belang. Namanya Belang. Tuh muncul lagi kan kata cute. It is a cute cat. Kucing yang Imut. imut. It has slim body. Memiliki body. Body apa body? Badan. Badan ya. Badannya apa tuh coba? Slim. Slim. Kurus ya. Jangan kurus deh. Kalau kurus tuh kayak konotasi negatif. Tapi kita pakai langsing aja ya. Langsing. Ini body idaman ibu-ibu. Ya. Kalian kalau udah ibu-ibu mesti menginginkan body yang seperti ini ya. Seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Zaman SMP, SMA-nya cantik banget, keren banget. Wow. Tapi ketika udah jadi emak-emak, waduh ya. Berat. Slim ya. Makanya ada tuh produk namanya slimming tea. Teh apa pengelangsing ya. And then it also has long tail. Nah, ada kata long tail. Tail ya, tail. Badan atau anggota tubuh kucing yang letaknya di paling belakang sendiri. Tail. Long. Long nih. Ini short, ini long. Apa long?
Panjang. Iya, panjang. Apanya kucing yang panjang? Ekor. Ekor. Oh, berarti ekornya panjang. Sama tuh satu lagi, gray white fur. Gray, Abu-abu. abu-abu. Warnanya abu-abu. Nah, kira-kira kucingnya yang mana coba? Ya. Yang tengah. Yang tengah. Bagus ya. Coba bandingkan dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita nggak bisa nebak ya. Kenapa nggak bisa nebak? Karena Bu Andininya tidak memberikan keterangan tentang hewan tersebut. Ya nggak? Iya. Yang Bu Andininya ngasih keterangan, akhirnya kita bisa tebak. Otomatis pasti bisa. Nah, inilah yang disebut sebagai teks deskripsi. Nah, jadi Bu Andini ini ngomong ini, yang saya lingkari ini Bu Andini itu artinya apa? Bu Andini ini sedang mendeskripsikan kucingnya namanya belang. Ya enggak? Jadi kita nggak tahu belang itu bentuknya seperti apa, ya. Although we don't know about belang, but by descriptions from Mrs. Andini, tapi dengan deskripsi dari Bu Andini kita bisa tahu gambaran si belang itu bentuknya kayak apa. Inilah dia teks deskriptif ya. Kita coba yang lain lagi, coba nih belang udah ketemu. Nah ini ada lagi nih. Nah kita punya teman lagi nih namanya Simon ya. Nah Simon juga ini ngajakin main tebak-tebakan lagi nih. You have to guess ya. Kalian harus menebak his cousins atau sepupunya, namanya Eva nih ya. Kalian suruh nebak sepupunya namanya Eva. Hi everyone, I'm Simon. I want to tell you about my cousins, Eva. I have a cousin yang dia punya bukan keponakan, saudara sepupu. Her name is Eva. Namanya siapa namanya? She is very beautiful. Beautiful apa beautiful? Cantik. Cantik. Oke, kesukaannya cowok-cowok nih. Bener nggak? Linggar Bagas. Suka beautiful nggak? Suka sesuatu yang beautiful nggak ini? Suka, Pak. Suka ya. Kalau nggak suka nggak normal berarti ya. Oke. And then she has blonde short hair ya. She has blonde short hair ya. Rambutnya apa tuh? Short apa short nih? Short. Short. Kok ini long? Ini short. Rambutnya apa? Pendek. Oke, diingat-ingat ya. Tadi cantik, udah itu rambutnya pendek. Tambahin blonde. Ini rambutnya bule-bule, blonde. Apa? Rambutnya bule-bule. Kalau kita kan rambutnya hitam ya, kalau bule rambutnya apa? Depannya P. Pirang. Iya, that's good ya. Pirang ya. Blonde itu atau bukan blonde bacanya, blonde itu blonde ya. Blonde hair ya. Ikuti saya coba blonde hair. Blonde hair. Hello. Blonde. Guys, are you with me guys ya? Tadi blonde artinya apa? Rambutnya pirang. Nah, and then blue eyes, warnanya Biru. biru. And then pointed nose, hidung pointed. Kok hidungnya kayak gini nih, apa ini? Hidung apa ini? Hah? Mancung. Terus cute smile, wajahnya atau senyumnya cute Imut. ya. Nah kira-kira dari keterangan tadi apa aja tuh? Cantik. Selain cantik rambutnya pirang. Enggak, matanya biru. Rambutnya selain pirang juga rambutnya short, pendek. Eva yang mana berarti? Yang tengah. Yang mana? Yang tengah. Nah, coba Eva pakai yang tengah. Iya, tepat sekali ya. Dari kata kuncinya adalah ada blonde, ada short. Jadi kalian bisa tahu, oh Eva berarti yang rambutnya pendek cuma di tengah ini ya. Ini Eva. Ini juga yang namanya teks deskriptif. Nah, makanya nih di sini, waduh, bentar saya kasih itu dulu, ada kesalahan teknis, Bapak. Saya charge dulu laptop saya. Nah, baterainya mau habis, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, ini jadi saya lanjut. Deskriptif teks itu definisinya apa? Lah ini loh. From the pictures ya, dari gambar yang tadi Bu Andini sama Simon, kamu bisa lihat Bu Andini ini describe her cat, atau Bu Andini itu mendeskripsikan
kucingnya ya, sedangkan Simon describes ya, ini kurang S, sorry, his cousins ya, cousins atau sepupunya ya, di sini. Nah, although we have not seen Mrs. Andini cat, meskipun kita nggak lihat kucingnya secara langsung dan Simon cousins yet, dan juga sepupunya Simon ya, tapi concerning the description given Mr. Andini and Simon, dengan kita memperhatikan deskripsi dari Bu Andini dan Simon ini, jadi kita bisa tahu nih, ya, bisa menebak nih kucingnya Bu Andini ini yang mana, sama itunya Simon atau sepupunya Simon itu yang mana. Nah, makanya dari kegiatan ini kita bisa simpulkan bahwa descriptive text itu a kind of text which describe particular persons, animal, and thing ya, atau teks deskriptif itu teks yang mendeskripsikan benda atau benda tertentu, contohnya hewan ya, terus orang, dan yang ketiga benda lain, atau biasanya ini harusnya bukan thing lagi ya, tapi ini harusnya place, tempat ya, tempat. Makanya tadi di awal warming up-nya saya pakai orang, hewan, sama satu lagi yaitu tempat atau tempat wisata. Sampai sini paham tentang descriptive text? Paham nggak? Paham. Paham. Oke, kalau paham berarti berikutnya. Oke. Sekarang social function-nya. Kita akan cari social functions atau tujuan dari teks deskriptif ini ya. What is the social functions? Apa itu tujuan dari teks ini? Nah, kita cek dulu nih sebelum kita tahu social function-nya, kita cari tahu dulu dengan mengikuti kegiatan ini. Nah, kamu bisa lihat nggak? Itu ada gambar, kelihatan? Kelihatan. Ada gambar banyak hewan, sama satu lagi ada gambar yang namanya Ana. Ini enggak? Ini hari ini saya ajak kalian untuk tebak-tebakan nih. Ini si Ana ini mau mendeskripsikan hewan peliharaannya. Ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, kalian suruh tebak kira-kira hewan peliharaannya Ana itu yang mana di antara semua ini ya. Kalau sekarang saya suruh tebak, bisa cari nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, ya kan? Makanya harus ada apa tadi? Ada deskripsi dari Dari ini hewannya ada banyak. Nah, nanti akan kita buat jadi hewannya itu akan kelihatan sendiri. Kira-kira hewan peliharaan Ana yang namanya Bolt ini seperti apa? I have a pet. Its name is Bolt ya. Ananya bilang, saya punya hewan peliharaan nih. Its name is Bolt. Namanya siapa? Bolt. Atau namanya Bolt. Ya. Bukan ball ya, tapi Bolt ya. Ada T-nya Bolt. It has 4 legs. Dia punya 4 leg. 4 leg apa 4 leg? 4. 4. Leg apa leg? Kalau leg nggak tahu, kamu tahu legging? enggak. Legging tahu nggak legging? Tahu ya. Dipakai di mana? Kaki. Kaki. Nah, berarti leg itu artinya kaki. Ya. Kakinya ada berapa? Berarti hewan peliharaannya Ana ada berapa? 4. Nah, karena kita udah punya deskripsi yang pertama yaitu kakinya 4, kita akan eliminasi 2 hewan yang kakinya, atau kita eliminasi dulu hewan yang tidak memiliki kaki 4. Yaitu kita akan mengeliminasi burungnya sama. Nah, kalian bisa lihat juga ikannya hilang ya. Nah, terus deskripsi berikutnya udah mulai muncul, kira-kira mana? It is a mammal ya. Kata kuncinya mammal alias mamali ya. Tahu mamalia nggak? Hewan menyusui. Good, hewan menyusui. Kalau hewan menyusui berarti kira-kira yang akan kita eliminasi, yang tidak termasuk hewan mamalia akan kita hilangkan hewan apa aja coba? Ya, hewan yang mana? Ya otomatis hewan kura-kura sama yang iguana ya. Sisa 4 nih mamalia ya. Nah nih kita masukkan ke deskripsi lagi. It usually barks at night. Biasanya titik-titik setiap malam. Ada yang tahu kata bark? Tahu nggak? Bark. Tahu. Apa? Au, itu apa? Au. Itu apa itu? Bark itu artinya au, itu apa tuh? Au, au. Apa itu? Ayo.
Itu namanya bark. Alias apa yuk? Menggonggong. Tepat sekali ya, Mas. Bark itu artinya menggonggong. Nah, yang menggonggong mana nih di antara 4 hewan ini? Menggonggong yang mana? Ya, kita buang dulu yang nggak menggonggong. Selamat tinggal. Nah, yang menggonggong cuma satu, yaitu anjing. Ya. Oke, nah kalian perhatikan tadi hewannya ada banyak, tapi setelah dapat deskripsi dari Ana, hewannya sisa satu. Ini yang disebut hewannya ini stand out atau kelihatan di antara hewan yang lain. Sampai sini bisa dipahami? Nah, dari kegiatan ini jadi kita bisa menyimpulkan apa yang kita simpulkan bahwa social function atau tujuan dari tes deskriptif itu apa tadi? Nah, satu. Itu apa berarti? To describe particular object atau untuk mendeskripsikan objek tertentu ya. Selain itu juga to make something stand out, untuk membuat sesuatu itu kelihatan atau nampak, ya enggak? Di antara banyak hewan akhirnya kelihatan bahwa hewan peliharaannya Ana itu adalah anjing ya. Oke, selain itu juga to tell physical appearance ya, physical appearance ya. Ikuti saya coba, physical appearance. Ya, physical appearance. Oke, and then yang terakhir to show the characteristic of particular object ya, atau untuk menunjukkan karakteristik ciri khas dari suatu objek. Itu tujuan dari teks naratif. Dan kalau saya perhatikan tadi sama deskripsinya kalian atau hasil diskusi kalian hampir sama ya, teksnya sama purpose-nya juga sudah sama. Nah, sekarang masuk ke generic structures. Nah, generic structures dari descriptive text itu ada dua, yang satu identification dan yang keduanya descriptions ya. Ini ada contoh sebuah teks, Yuriko, my cute cats. Nah, identification itu apa, Pak? Ini identification. Identifications is the first part of descriptive text which tell about some informations about the object being described. Artinya apa, Pak? Artinya kayak gini, bahwa identifikasi ini adalah bagian pertama atau paragraf pertama. Biasanya isinya itu identifikasi atau ciri khas, atau bukan ciri khas sih, tapi some information tentang benda apa yang akan kita deskripsikan. Seperti itu ya. Karena di sini kucing, maka di paragraf 1 dijelaskan, oh saya punya hewan peliharaan, I have a pet, its name is Uriko, namanya Uriko. Itu identification. Sekarang yang berikutnya ada description ya, atau deskripsinya. Nah, setelah dikasih identifikasi atau dikenalkan benda yang dideskripsikan apa, bagian berikutnya adalah deskripsinya. Deskripsinya dimulai dari deskripsi fisik dulu, digambarkan dulu ya, gambarkan dulu bentuknya kayak gimana, baru nanti digambarkan habits atau kebiasaannya itu seperti apa. Sampai sini paham? Good. Kalau sampai sini paham, good ya. And then next, saya akan masuk ke language features atau ciri bahasa. You can see from the pictures, ciri bahasa descriptive text ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama, using adjective, and then using noun phrase. Ini noun phrase yang saya kasih tanda merah. You can see the red, and then using present tense dan using connective. Saya bahas dulu yang pertama, adjective. Oke, kalian bisa lihat adjective. Adjective itu apa sih? Linggar Bagas. Adjective itu apa coba? Gar, apa Gar? Mas Linggar, adjective itu apa? Halo Mas Linggar, are you with me? Apa Pak? Adjective itu apa? Yo, artinya dalam bahasa Indonesia. Kata sifat Pak. Kata sifat ya. Adjective mean kata sifat atau kata yang mendeskripsikan suatu benda ya. Nih, contohnya apa? Kalau bisa lihat ada kata young ya. Ikuti saya semua coba. Young. Oke. Yang ini artinya apa coba? Laras, yang artinya apa? Apa? Muda. Good. And then old. Ikuti saya. Old. Artinya apa? Yuk coba. Rizka. Tua. Oke, tua bagus. And then fat.
Ikuti saya dulu. Fat. 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 Oke, fat. Artinya apa fat? Coba Linggar Bagas. Gemuk Pak. Apa? Gemuk. And then thin. Ikuti saya. Thin. 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 Thin artinya apa? Mas Hanif. Kurus. Oke, kurus. Good. And then short. Artinya apa? Short. Ikuti saya. Short. Short. Repeat after me. Short. 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 Oke, short. What is the meaning of short? Apa arti dari kata short? Tiara. Pendek. Oke, pendek. Good. And then tall. Ya, apa arti dari kata tall? Hanif. Tinggi. Tall. Tinggi. Good. And then big. What is the meaning of big? Wah, laras terhempas ya. Big apa big, Rizka? Besar. Besar. Oke. And then terakhir small. Apa Eka Yulian small? Kecil. Oke. Sekarang coba ikuti saya cara bacanya ya. Dari awal. Young. Young. Oke. Old. Old. Fat. Fat. Thin. Thin. Short. Short. Tall. Tall. Big. Big. Small. Small. Oke. Young. Young. Old. Old. Fat. Fat. Thin. Thin. Short. Short. Tall. Tall. Big. Big. Small. Small. Oke, thank you ya. Thank you very much. And then next itu adjective atau kata sifat. Sekarang noun phrase atau frase kata benda ya. Noun phrase. Noun, what is noun? Noun itu apa sih? Ada yang tahu noun? Linggar Bagas, noun itu apa noun? Kata benda. Oke, kalau phrase apa phrase? Frasa. Oke, oh berarti noun phrase itu artinya frase kata benda. Oke, frase kata benda itu apa sih Pak? Nah, frase kata benda itu kata benda yang dibuat dengan menggabungkan kata benda dan kata sifat. Ya, ini contohnya ini rumusnya. You can see from the formula. Formula is adjective equals noun. Nah, you can see from these pictures. Contoh example. Nah, I have a pictures in here. Saya punya gambar seorang cewek. Ada straight hair. Ya, kata benda atau the noun is hair. Eka Yulian, hair artinya apa? Air. Rambut. Rambut. Oke, di sini ada straight hair. Kamu lihat rambutnya seperti apa itu? Berarti straight hair itu artinya apa? What is the meaning of straight hair in Indonesia? Rambut lurus. Oke, rambut lurus. Oke, that's good. And then for the next ada wavy hair. Laras. What is wavy hair in Indonesia? Laras. Bergelombang. Rambut bergelombang. Adjektifnya yang mana coba? Yang Wavy. Kalau kata bendanya atau nounnya? hair. Hair. Oke. Artinya bergelombang rambut atau rambut yang bergelombang. And then the last one. Ya. Ada curly hair. Curly hair. Apa coba Rizka? Rambut keriting. Keriting. Oke, kelihatan dari gambarnya keriting. Kata sifatnya, which is the adjective? Mana yang kata sifat? Hair. Hair, are you sure? Lihat tuh rumusnya dong. Kata sifat itu adjective, letaknya di bagian mana? Curly. Oh iya, curly ya. Adjektifnya ini yang curly, sedangkan hair itu kata bendanya atau nounnya ya. Curly hair artinya rambut keriting. Ikuti saya semua. Repeat after me. Ikuti saya. Repeat after me. Straight hair. Straight hair. Oke. Wavy hair. Wavy hair. Curly hair. Curly hair. Oke, that's good ya. And then kita masuk ke berikutnya, present tense. Present tense itu apa sih?
Present tense kemarin kita kan sudah belajar, tapi saya nggak bahas terlalu banyak ya. Yang penting kamu ingat present tense itu ada 2 rumus, yaitu rumus IUWD sama he, she, it. Ya. Dan jangan lupa ada tambahan s, es, i, es ya, seperti itu. Jadi nggak usah saya jelaskan ya. Sudah paham kan? Sudah, Pak. Oke, kan kemarin kita baru aja dibahas. And then terakhir connective atau kata hubung ya. Kalau di dalam deskriptif biasanya kalian akan ketemu dengan connective, connect and relate sentences and paragraphs, atau connective ini adalah kata hubung. Contoh kata hubung apa aja Pak? Nih contohnya nih ya, ada and, ada kata and atau dan, also, ada beside, ada further, furthermore, to, moreover, dan lain sebagainya ya. Ini adalah contoh connective atau kata hubung. Tahu kan kata dan, tetapi, ya itu disebut sebagai kata hubung ya. Sampai sini paham? Paham. Is there any questions? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. No, there's no questions. That was very good. Nah sekarang kalau nggak ada pertanyaan, it's time for reflections atau kita mulai refleksi atau kita mengingat kembali kira-kira apa yang sudah kita pelajaran buat hari ini ya. Misalkan poin satu-satu, saya kunci satu-satu. Hari ini kita sudah belajar tentang apa sih ya? Oke, what we have learned for today? Kita belajar tentang descriptive text. Descriptive text itu apa sih Tiara, Mbak Tiara? Descriptive text itu teks yang apa sih? Tiara, halo. Tiara masih gabung? Halo? Enggak. Alfi. Oh, Alfi mikrofonnya bermasalah. Linggar, descriptive text itu apa, Nggar? Halo? Halo? Koneksi aman? Halo? Koneksinya aman nggak? Halo? Apa Pak tadi Pak? Descriptive text itu apa sih? What is descriptive text? Tag? Pak. Gua nggak tahu. Tag apa tadi yang kamu jelaskan lo? Teks deskripsi ya. Tadi kan kamu udah jelaskan di pas itu apa? Di pas presentasi kan, bahwa kamu presentasi tentang teks deskripsi atau teks yang mendeskripsikan suatu benda atau hal ya. And then kita juga belajar tentang social function. Social function dari teks deskriptif. What is the social functions of descriptive text? Eka Yulian. Hello. What is the social functions? Eka Yulian. Can you tell me what is the social function? Particular object. To describe particular object. Oke. Kameranya dong diliatin, jangan sampai ditutup kayak gitu biar kelihatan wajahnya. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Salah is okay. And then kita juga belajar generic structures. Laras, generic structure-nya. What is the generic structures of descriptive text? Apa Laras? What is generic structures of descriptive text? Hello? Is the signal okay? Identification and description. Okay, identification and description. And the last one, language features. What is language features of descriptive text? Rizka Yulianti. Using present tense, adjective, non-past, and connective. Okay, using present tense, adjective, and non-past and connective. Okay, that's good, yeah. Okay, that's what we discussed for today. Itu yang kita bahas atau kita pelajari hari ini. Kira-kira sudah paham semua tentang descriptive text? Sudah, Pak.
Udah ya. Ingat, ingat descriptive text itu apa? Teks yang mendeskripsikan atau teks yang mendeskripsikan suatu benda. Jadi bendanya itu biar seolah-olah itu kelihatan meskipun orang yang dikasih tahu itu belum pernah melihat benda tersebut. Sampai sini paham? Paham. Okay, so that's why the key of descriptive text is it describes something. Kalau itu mendeskripsikan sesuatu. Oke. Is there any questions? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada beneran, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti waktunya sudah habis. I think that's all for today. But before I end my lesson, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, oke, kita lebih baik itu dulu. Stop sharing. Refleksi sudah. Berarti kita ini dulu yuk. Kita doa dulu. Ya, jadi hari ini kan tadi kita belajar tentang descriptive text, generic structure-nya, social functions-nya, sama itu. Diingat-ingat ya. Nanti sebelum kita berdoa, saya ingatkan sekali lagi, please, saya sudah siapkan LKPD atau soal buat latihan soal di rumah. Nanti silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di minggu atau di pertemuan berikutnya, minggu depan. And then jangan lupa juga, I have prepared multiple choice test. Saya punya tes pilihan ganda atau soal pilihan ganda sudah saya siapkan. Nanti dikerjakan ya. Setelah selesai berdoa, silahkan kalian kerjakan soal latihan soalnya. Itu buat bekal nanti ulangan harian di pertemuan di minggu depan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Okay, if you have understand all about it, okay. Now it's time to end our lesson for today. Saatnya kita mengakhiri pembelajaran hari ini. But kita doa dulu, silakan. Laras, kita doa dulu. Silakan dipimpin doa dulu, Laras. Laras, halo. Let's share all your prayer. Amin. Amin. Oke, thank you Laras ya. Buat yang lain tetap semangat meskipun masih pandemi, jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa kerjain tugasnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan terima kasih sudah hadir di kelas saya. Thank you very much for your attention and see you later. Bye bye. Bye.